Bayangkan, Sebuah pertunjukan di mana syarat utama seorang perempuan untuk bisa menari indah adalah dengan diikat, dikurung, dan dihilangkan kesadarannya. Di sepanjang pesisir utara Jawa, dari Cirebon, Indramayu, Tegal, sampai Pemalang, kita mengenal tradisi ini sebagai tari sintren. Selama puluhan tahun, internet dan media mainstream memotret sintren hanya lewat satu lensa, mistis, seram, dan fenomena kesurupan. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa simbol pertunjukannya harus berupa tali yang melilit tubuh? Kenapa dia harus dimasukkan ke dalam kurungan ayam? Dan kenapa matanya harus disembunyikan di balik kacamata hitam? Hari ini, kita gak bakal bahas sintren sebagai ajang uji nyali. Kita akan membedah sintren sebagai sebuah seni pertunjukan paling tragis, sekaligus paling puitis yang pernah lahir di pesisir Pantura. Mari kita bedah objek pertama, rantai dan tali. Secara teknis, penari diikat dengan simpul rumit oleh pawang atau dalang. Di mata penonton biasa, ini adalah atraksi sulap atau bukti kekuatan gaib. Bagaimana seorang gadis bisa lepas dari ikatan rantainya hanya dalam waktu hitungan detik di dalam kurungan? Tapi secara metafora, ikatan itu adalah gambaran restriksi, keterbatasan, kungkungan realitas kehidupan. Sebelum seorang sintren menjadi bidadari, ia adalah manusia biasa yang terikat oleh batas-batas sosial. Objek kedua, kurungan ayam. Kenapa kurungan ayam? Kenapa bukan kamar atau tirai mewah? Kurungan ayam adalah wadah paling domestik di masyarakat agraris dan pesisir. Ia adalah ruang sempit yang membatasi gerak. Namun uniknya, di dalam ruang paling sempit itulah transformasi terjadi. Di dalam kurungan yang gelap, tanpa dilihat siapapun, gadis ini melepas ikatan fisiknya dan berganti pakaian. Kurungan itu bukan penjara, melainkan ruang lahir kembali bagi jiwa yang baru. Dan simbol paling ikonik, kacamata hitam. Mitos populer bilang, kacamata hitam dipakai untuk menutupi mata penari yang melotot atau kosong karena kesurupan roh Dewi Rantangsari. Tapi, kalau kita tarik ke sudut pandang panggung, kacamata hitam adalah topeng modern. Ia memutus kontak mata antara si penari dan penonton. Saat kacamata itu terpasang, si penari tidak lagi melihat kejamnya dunia luar, dan penonton tidak bisa menghakimi ekspresi manusianya. Ia berada di dunia antara
hadir secara fisik, tapi absen secara kesadaran. Untuk memahami kenapa sintren ada, kita harus mundur ke cerita rakyat tentang Raden Sulandono dan Dewi Rantamsari. Kisah cinta mereka tidak direstui. Sulandono dikirim ayahnya untuk bertapa, sementara Dewi Rantamsari disembunyikan. Mereka hanya bisa bertemu dalam dimensi lain. Dewi Rantamsari menjelma menjadi roh bidadari yang merasuki penari, dan Sulandono menyamar menjadi dalang atau penonton yang melemparkan sapu tangan. Tapi ada lapisan sejarah lain yang jarang dibahas dalam konten-konten mistis. Pada masa kolonial, pertunjukan sintren bukan cuma sekedar hiburan desa atau ritual adat. Sintren dijadikan sandi rahasia perlawanan. Mengumpulkan massa untuk menonton tarian mistis adalah cara paling aman bagi para pejuang lokal untuk berkumpul tanpa dicurigai oleh penjajah Belanda. Di balik asap kemenyan dan mantram yang dibacakan pawang, ada pesan-pesan perjuangan yang diselipkan dalam lagu-lagu pengiringnya. Mantra sintren yang kita dengar seperti turun, turun sintren, sintrene dadi layang. Sebenarnya adalah bahasa simbolis tentang kebebasan jiwa yang ingin terbang tinggi seperti layang-layang, lepas dari cengkraman penjajahan. Ada satu dinamika paling unik dalam sintren yang tidak ada di tarian trans dunia lainnya. Tradisi balangan atau sawer. Perhatikan aturan main. Ketika sintren sedang menari dengan indahnya dalam kondisi dirasuki roh bidadari, lalu ada penonton yang melemparkan uang atau benda ke arahnya. Seketika itu juga sintren akan langsung roboh, pingsan, lumpuh. Kenapa roh bidadari yang sakti bisa langsung jatuh hanya karena lemparan koin? Secara budaya, ini adalah bentuk kritik sosial yang sangat tajam. Uang mewakili dunia materis, keduniawian. Saat roh kesucian tersentuh oleh materi kasar, kesucian itu ternoda dan ia kehilangan kekuatannya. Tapi di sisi lain, lihat apa yang terjadi berikutnya. Pawang akan mengambil uang itu, mendatangi si penari, membacakannya mantra kembali, dan si penari bangun lagi untuk melanjutkan tarian. Ini adalah lingkaran siklus hidup di Pantura. Uang menjatuhkanmu, tapi uang juga yang membuat pertunjukan harus tetap berjalan. Ada ironi yang sangat dalam di sini. Keindahan yang dipaksa tunduk pada realitas ekonomi. Di akhir pertunjukan, sintren akan dimasukkan kembali ke dalam kurungan. Mantra pemulih dibacakan.
Dan saat kurungan dibuka untuk terakhir kalinya, roh bidadari itu telah pergi. Yang tersisa di atas panggung hanyalah seorang gadis biasa. Wajahnya lelah, kacamata hitamnya sudah dilepas. Matanya kembali menatap realitas. Sintren bukan sekedar tentang mistis, kemenyan, atau roh halus. Sintren adalah cermin. Ia menceritakan tentang bagaimana manusia, khususnya perempuan di pesisir utara, terkadang harus melepaskan kesadarannya sejenak hanya untuk bisa merasakan kebebasan yang sejati. Bahwa untuk bisa terbang tinggi menembus batas, ada kalanya kita harus melewati gelapnya kurungan dan pekatnya ikatan terlebih dahulu. Saat lampu panggung padam dan penonton pulang, Sintren kembali menjadi rakyat biasa yang bertarung dengan jalanan Pantura. Sintren kembali menjadi rakyat biasa yang bertarung dengan jalanan Pantura. Namun, di dalam jejak tarinya, ada sejarah perlawanan dan estetika duka yang akan terus hidup.